Sejarah dapat meninggalkan noda permanen dalam ruang dan waktu. Dan terkadang noda permanen ini menunjukkan kehadirannya, terutama di tempat di mana orang-orang pergi untuk menjalani hidup mereka dan meninggal karena siksaan penyakit mental mereka sendiri dan penyakit mental orang lain. Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Selamat datang di channel kumpulan cerita mistis. Hari ini saya akan membawa kalian ke salah satu tempat paling menyeramkan dan bersejarah di Amerika Serikat yang bernama Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Rumah sakit jiwa Trans-Allegheny ini dibangun pada tahun 1858 di Western West Virginia. Rumah sakit ini dirancang oleh Thomas Kirkbride, seorang dokter dan reformis kesehatan mental, yang mana awalnya ingin memberikan perawatan yang lebih manusiawi dan efektif bagi pasien di rumah sakit jiwa. Namun, rencananya pun tidak berjalan dengan mulus. Rumah sakit ini mengalami kelebihan kapasitas, dengan jumlah pasien mencapai 10 kali lipat dari kapasitas yang direncanakan. Kondisi rumah sakit pun menjadi sangat kotor, kacau, dan tidak terawat. Pasien yang berada di dalam juga mengalami penyalahgunaan, kekerasan, dan pengobatan yang mengerikan seperti mandi es, terapi listrik, lobotomi, dan lain-lain. Banyak juga pasien yang meninggal di rumah sakit ini, baik karena penyakit, bunuh diri, atau pembunuhan. Beberapa orang percaya bahwa arwah mereka masih menghantui gedung-gedung yang sekarang sudah kosong dan bobrok ini. Ada juga orang yang mengklaim dan melihat atau merasakan hal-hal aneh dan menakutkan saat menuju rumah sakit ini. Sekarang kita akan menjelajahi beberapa bagian paling misterius dan menyeramkan dari rumah sakit ini. Mari kita mulai petualangan kita. Pertama, kita akan menuju ke bangunan utama yang disebut Kirkbride Building. Bangunan ini adalah tempat di mana pasien pertama dirawat dan juga tempat di mana banyak eksperimen medis dilakukan. Bangunan ini juga memiliki arsitektur yang indah dan megah dengan banyaknya menara, jendela besar, dan lorong panjang. Namun di balik keindahan itu, ada banyak kisah horor yang tersembunyi. Kisah yang paling terkenal adalah gadis kecil bernama Lily, dan dia lahir di rumah sakit ini. Lily adalah anak seorang dari pasien wanita yang hamil saat masuk ke dalam rumah sakit jiwa ini. Lily pun tidak pernah melihat dunia luar. Dia hanya menghabiskan hidupnya di dalam ruangan yang gelap dan sempit. Dia juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang atau pendidikan yang layak. Keseharian Lily pun hanya bermain dengan boneka-boneka yang diberikan oleh staf rumah sakit. Kemudian Lily pun meninggal dunia saat berusia 9 tahun karena penyakit yang tidak diketahui. Namun, banyak orang yang mengatakan bahwa Lily masih berada di ruangannya dan masih menunggu seseorang untuk bermain dengannya. Beberapa pengunjung yang datang ke ruangan Lily mengaku melihat boneka-boneka bergerak sendiri atau mendengar suara Lily yang memanggil-manggil nama mereka. Ada juga yang mengatakan mereka merasakan sentuhan lembut Lily di tangan atau pipi mereka. Kisah kedua pun berlanjut. Kita akan menuju ke bagian bawah bangunan yang disebut dengan Dedungeon. Dedungeon bisa dikatakan tempat penampungan untuk pasien yang paling bermasalah dan paling berbahaya dikurung. Tempat ini berada di ruangan bawah tanah yang sangat gelap, lembab, dan bau. Pasien yang berada di sini juga tidak mendapatkan perawatan atau makanan yang cukup, serta sering disiksa atau dihukum oleh staf rumah sakit. Banyak pasien yang mati kelaparan, dehidrasi, atau luka-luka di sini. Beberapa pasien bahkan membunuh satu sama lain dan mencoba bunuh diri dengan cara yang mengerikan. Dedungeon adalah tempat di mana banyak darah dan air mata yang tertumpah, serta tempat arwah-arwah yang tidak tenang berkeliaran. Arwah kedua yang terkenal adalah Ruth, seorang wanita yang dituduh melakukan pembunuhan berantai. Dia seorang psikopat yang gemar membunuh orang-orang dengan cara yang sangat sadis, seperti memotong-motong tubuh mereka atau membakar mereka hidup-hidup. Ruth pun ditangkap oleh polisi dan dikirim ke rumah sakit ini untuk menjalani pengobatan. Namun dia tidak pernah menyesali perbuatannya dan malah mencoba membunuh siapa saja yang mendekatinya. Ruth pun sering menggigit, mencakar, atau menusuk staf rumah sakit dan pasien lain dengan benda-benda tajam.
Ruth juga sering berteriak dengan kata-kata kasar atau ancaman. Karena saking seringnya akhirnya Ruth dikurung dan meninggal di sana karena luka-luka yang dideritanya. Namun dia tidak pernah meninggalkan Dedungeon dan masih menunggu orang-orang yang datang ke sana. Beberapa pengunjung yang datang mengaku melihat sosok Ruth yang menatap mereka dengan tatapan dingin dan jahat, atau mendengar suara Ruth yang berteriak dengan kata-kata kasar atau ancaman. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka merasakan sakit atau luka di tubuh mereka, seolah-olah Ruth mencoba membunuh mereka. Berikutnya kita akan menuju ke bangunan lain yang terpisah dari bangunan utama, yang disebut medical center. Tempat ini biasa digunakan untuk pasien-pasien membutuhkan perawatan medis atau bedah dilarikan. Tempat ini juga banyak melakukan eksperimen medis yang sangat kontroversial, seperti lobotomi, terapi insulin, terapi listrik, dan lain-lain. Banyak juga pasien yang datang ke sini dengan harapan untuk sembuh, tapi malah pulang dengan kondisi yang lebih buruk, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Ada juga pasien yang meninggal di sini karena komplikasi, infeksi, atau kesalahan medis. Kisah arwah berikutnya bernama Walter, seorang pria yang menderita skizofrenia. Walter adalah seorang pasien yang tenang dan ramah, tapi sering mengalami halusinasi dan delusi. Dia juga sering berbicara dengan suara-suara yang hanya dia dengar saja, atau melihat hal-hal yang tidak ada. Dia juga sering merasa dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk mengerikan yang hanya dia lihat. Walter juga sudah diberikan berbagai macam pengobatan, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melakukan lobotomi pada dirinya, di mana prosedur bedah yang memotong bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi dan kepribadian. Dokter pun berharap bahwa lobotomi akan membuat Walter lebih tenang dan bahagia. Namun, proses ini pun tidak berhasil, malah membuat kondisi Walter menjadi semakin lebih bingung, lesu, dan apatis. Dia juga kehilangan kemampuan untuk berbicara, berpikir, atau merasakan apa-apa. Dia pun seperti mayat hidup yang menatap kosong ke depan. Akhirnya Walter meninggal dunia beberapa bulan kemudian karena kekurangan gizi. Sampai hari ini Trans-Allegheny dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia. Strukturnya yang runtuh menjadi pengingat yang menyedihkan dan mengerikan akan tujuan awal yang dibangun.